Talim kita puasa ke-7 kita bahas masih hakikat siang Ramadan ya. Bab 3. Kemarin kategori yang kita bahas masih hikmah terkait doa harian kemarin. Silakan baca saja dan disambung dengan hikmah yang ketiga ini. Kesadaran kita berpuasa, hikmahnya apa sih? Khususnya yang dikaitkan dengan bau mulut. Ya, insya Allah makna ini penting. Kajinya nggak susah-susah tapi jarang dibahas sih. Ya, dengan mengingatkan aja. Ya. Putaran puasa itu banyak hikmah, banyak ilmu. Maka thalibul ilmi ini dalam hari masa Ramadan ini sangat penting. Insya Allah banyak faedahnya. Kita bahas saja langsung ke taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan habibi hamdan mustafirin hamdan syu'asi wa amahu yukafi majidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi dzurriyyatihi ajmain. Sebelum kita taklim, sama-sama kita kuatkan lagi keislaman kita dengan syahadat, sholawat, istighfar tentunya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang mulia ini kita amalkan dengan ridho saja. Mudah-mudahan selalu diluruskan niat kita dalam berpuasa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Ilahi anta maksudi warid loka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Zikir jahat. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniya asolihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bisyafatan bi Muhammad bin Nillah waridillahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka la kulli syai'in qadir. Taqi hajatina, terus niat ridha Allah. Wa khususan abaruhiyah Nur Muhammad, khususan ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka muslimin muslimin wa musinin wabil khusus hodiri Ahmadi Khalifatil Rodin wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mukminin wa musinin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Doa puasa Ramadan hari 6, 7 dan 8. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la taqjuni bihi li ta'araudu bi masyiatika wa la tadribni bisyayatihi nakimatika wa ajirni fihi min mujibatiki sakatika bimatika wa ayadika ya muntaha raqabati raqabihin. Allahumma aini bihi ala syiyamihi wa qiyamihi wajadbini bihi min hawatihi wa atsamhi warzuqni bihi jikraka bidawamihi wa bidawabika ya hadil mudilin. Allahumma arzuqni bihi rahmatal aidam wa amit ha'am wa aisyalam wa syuhbatil kiram bitwalika ya malja al amilin. Ya Allah, jangan Engkau hinakan di bulan ini karena perbuatan maksiat terhadap-Mu ya Allah. Dan jangan Engkau cambuk aku dengan cambuk balasan-Mu ya Allah. Jauhkanlah aku dari hal-hal yang dapat menyebabkan kemurkaan-Mu ya Allah. Dengan kelembutan dan ketinggian rahmat-Mu, wahai pegangan terakhir orang-orang yang berkeinginan. Ya Allah,
Bantulah aku di bulan ini Ramadan dalam melaksanakan puasa dan ibadah. Jauhkanlah aku pada bulan ini dari kesalahan dan dosa-dosa yang tidak pantas dilaksanakan di dalamnya. Dan anugerahkanlah kepadaku di bulan ini Ramadan kesempatan untuk mengingatmu untuk selamanya dengan taufikmu wahai petunjuk jalan orang-orang yang sesat. Ya Allah, anugerahilah kepada kami rasa sayang terhadap anak-anak yatim dan suka memberi makan orang miskin. Mudahkanlah di bulan ini untuk berbagi serta menyebarkan kedamaian. Bergaul dengan orang-orang mulia dengan kemurahan-Mu wahai tempat berlindung bagi orang-orang yang berharap. Ya Allah, mudah-mudahan taklim di bulan Ramadan ini dimudahkan dan Allah meridhoi. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala ala tabiati ilahiyati nahika an fadlika mazina amnahil waqli atau li ilmi bil ilmi fi hada syahril mazidi mali bil mimati Ramadana. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya dengan kodrat iradatnya juga rahmatnya kita masih diberi waktu untuk bertolebul ilmi di bulan yang mulia penuh rahmat ini, Ramadan 1444 Hijriah. Syukur alhamdulillah. Hadirin jemaah Iwan Akhwat YMA rahimakumullah, baik yang mengaji secara langsung talaki juga tidak langsung, semuanya rahimakumullah. Di pertemuan hari ini Andong Al-Fakir mencoba membahas kembali perkara hakikat puasa Ramadan, tentu tatanannya, korelasinya terhadap yang lebih keruhani. Orang sering membahasnya secara tasawuf atau secara kesufian di bab 3 ini. Hal terkait kesadaran kita berpuasa. Assalamualaikum ya syahrul syiyam. Salam bagimu wahai bulan Ramadan, dengan kedatangannya kita masih diberi masuk ke rahimnya. Assalamualaikum ya syahrul qiyam. Salam bagimu wahai bulan qiyam, bulan untuk mendirikan sholat tarawih. Mudah-mudahan dalam menjalankan amalan Ramadan ini kita semuanya diridai Allah. Karena Allah selalu memberi petunjuk, bukan hari Ramadan saja tapi di hari-hari setelah Ramadan. Salah satu hakikat puasa itu sudah kita pahami. Diperintahkannya wajib adalah intinya mengendalikan nafsu, bukan memuduh nafsu. Karena puasa itu perlu nafsu. Ya. Mengendalikan nafsu adalah kunci utama dalam ibadah puasa. Mengingatkan ulang. Ya. Nafsu itu bukan menahan makan halal haram saja, apalagi yang haram. Termasuk nafsu untuk memaki, nafsu serakahan, nafsu makan walaupun sudah dibolehkan, tahan juga. Hakikat puasa kita harus berbeda dari kebanyakan awam. Sama-sama kita ketahui bahwa umur yang paling berkah adalah umur yang bertemu dengan bulan Ramadan. Itu yang paling berkah. Makanya ulama-ulama dulu itu setelah habis Ramadan sudah start lagi untuk bisa bertemu di Ramadan. Intinya bukan faktor meminta umur panjang. Karena kalau tahu kita bulan Ramadan itu seluruhnya kita berkehendak ingin bulan Ramadan. Rahmat dan isinya sangat-sangat mulia. Di sana kan harus terisi dengan penuh ibadah kepada Allah. Karena itu dalam kaji ini khususnya ibadah puasa itu mempunyai sejumlah hikmah yang akan Andung jabarkan. Tentu lebih dalam mengenai hikmah puasa Ramadan dalam pemahaman secara terminologi dengan makna etimologi
dari kata Ramadan, andung coba mengkaitkannya secara filosofis dan sufistik hari ini. Karena itu kita dasari dulu pembukaan kita dengan firman Allah, perintah wajib puasa di Al-Baqarah 185 dibaca, Ikhwan. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu, dan berbeda antara hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Jadi jelas di firman-Nya dijelaskan bulan Ramadan merupakan bulan permulaan turunnya wahyu Al-Quran, mengandung 114 surat, terdiri dari 6.236 ayat yang turun di bulan Ramadan. Kemarin sudah dibahas dalam doa itu terkait dengan surat Al-Iqra. Korelasinya dengan puasa, ya. Perintah puasa itu terletak pada instruksi berpuasa bagi para orang yang beriman.
Ya. Iman ini penting, dan puasa yang jatuh bulan Ramadan jelas kodratnya merupakan bulan yang diwajibkan penuh berpuasa. Karena itu bulan Ramadan juga merupakan bulan yang dihadirkan wahyu-wahyu oleh Allah. Ya. Karena kewahyuan tersebut untuk orang yang beriman dan menuju keimanan kepada Allah. Al-Quran tidak jelas merupakan huda dinas, petunjuk bagi manusia, penjelas bayinatin minal huda, kan itu ya, petunjuk sejati itu, pedoman di antara dua petunjuk yang ada, seperti petunjuk untuk berbuat baik dan yang keduanya tidak berbuat buruk. Ya. Maka yang mana yang mengantarkan kepada hakikat petunjuk tersebut yang kita mesti pilih. Hakikat petunjuk yang sejati akan bisa mengantarkan kita semuanya kepada pemahaman tentang perbedaan. Itu disebut furqan. Nah, yaitu perbedaan antara hak dan batil. Nah, ini udah banyak yang tahu. Nah, jadi petunjuk sejati yang mengantar kepada kebaikan, kebenaran adalah kebenaran yang merupakan hakikat petunjuk itu tadi. Sedangkan yang mengarah kepada keburukan berupa perbuatan yang batil. Demikianlah yang dimaksud dengan wa'al furqan. Ya. Jadi keseriusan kajian dalam makna Ramadan ini kita mesti dalami lagi. Itu kan berawal dari kehadiran perintah kita menahan berpuasa bagi orang-orang tentu yang beriman, karena perintahnya untuk orang beriman. Orang nggak beriman gimana? Antum yang tahu, gitu ya. Dan turunnya kewahyuan merupakan kajian inti dalam keislaman untuk memberikan jalan bagi umatnya agar kita jadi selamat dalam kehidupan ini dari kehancuran, dari masa kering dan panas. Kering dan panas dalam menghadapi berbagai permasalahan dunia yang selalu menggoda dan menahannya dengan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah, sehingga semua permasalahan terselesaikan dan segala persoalan insya Allah bisa terjawabkan. Kehancuran tersebut muncul dari dua sifat jelek pada manusia itu sendiri, yaitu kalau bahasa mudahnya begini, kerakusan dan kesombongan. Ya. Hikmah puasa Ramadan lainnya sebenarnya kita untuk tidak jangan rakus dan sombong, intinya ke situ. Dalam terminologi yang lebih dalam. Hikmah puasa Ramadan lainnya bagi kehidupan sosial adalah bertujuan untuk memberikan penyembuhan penyakit rakus dan sombong tadi. Itu penyakit. Ya. Seorang hamba, kita ubudiyah nih, dengan secara maksimal dua sifat tersebut hadir dikarenakan kelupaan dan kesalahan. Tabiatnya lupa dan salah. Pada diri manusia yang sifatnya membesar dan tidak terbendung. Disinilah gunanya kita saum, artinya menahan dari dua tadi. Oleh karena itu, hikmah dalam ibadah puasa di bulan Ramadan ini akan menjelaskan 4 hal dalam kajian hari ini yang mampu bisa mendukung upaya pengobatan dari sifat buruk tadi, rakus dan sombong. Jangan lupa gitu. Kita ini kadang-kala sering lupa mana rakus ini. Ini aneh nih, hidung ini nggak puasa, mencoro saja. Ya. Sehingga tradisi kelupaan dan kesalahan dalam yang sifatnya permanen dengan perintah wajib itu kan krusial ya. Bisa kita terselamatkan atau bisa kita mengendalikannya di hari-hari di luar puasa. Jadi ada konsep tarbiyah kita di hari ini dan diamalkan. Mudah-mudahan tradisi lupa kesalahan yang mesti ada, seulama apapun juga lupa dan kesalahan itu ada, akan tidak permanen.
tidak akan bertahan dalam diri seseorang. Tentunya hamba Allah. Dengan metode pengobatannya melalui secara harian ya. Karena ini pentingnya, kadang-kadang Allah memerintahkan sholat wajib dengan ruku dan sujud. Karena itu hikmah puasa Ramadan lainnya itu adalah memaksa kejujuran di sini. Akui bahwa kita ini rakus. Dalam kehidupan bermasyarakat itu tidak lepas dari komunikasi. Dalam hal ini yang mesti kita dalami. Kaitannya ke komunikasi. Lisan kita, mulut kita. Dalam berkomunikasi kita dalami dulu ya. Supaya nyambung kajinya. Itu kan memerlukan keselarasan antara dua komunikan. Orang yang berkomunikasi itu komunikan, sehingga bisa membangun kondisi bermasyarakat yang kondisional, efektif, efisien, atau dalam bahasa Islamnya menjadi kondisi rahmatan lil alamin, kan gitu ya, berfaedah ya. Termasuk terhadap jin, jangan diganggu Pak. Binatang, alam semesta dan isinya. Jadi kalau ada yang streaming awas, nggak boleh, jangan diganggu ya. Siapa tahu dia juga puasa ya, karena ada jin muslim kan. Pada masa keluarga Nabi Adam alaihissalam sampai masa umat Nabi Muhammad SAW sekarang ini, itu semuanya kan membutuhkan komunikasi yang selaras, yaitu komunikasi tersebut dapat dibangun dengan kejujuran. Nah, ini komunikasi ini kaitannya bagi orang yang mendalami tasawuf itu kejujuran intinya, betul? Ya, berat tuh. Itu harus dimiliki oleh komunikan, pendakwah, ya, motivator, dan kita yang sering ngobrol, komunikan, sehingga mampu membangun kondisi tersebut dengan baik. Nggak mungkin kita nggak ngomong kan, makanya nggak ada puasa nggak ngomong. Tapi kalau nggak mampu, sebaiknya diam karena kita sedang berpuasa. Kejujuran jelas sidik merupakan suatu sifat yang bisa menyadari kesadaran. Kaitannya ke sana. Akan siapa diri kita dan kita akan berbuat dengan sesuai apa yang menjadi kodrat kita. Sehingga menyampaikan kata, tindakan perbuatan sesuai dengan apa yang dinyatakan yang diberikan kepada si penyandang amanat. Betul. Kita. Kejujurannya akan mengantarkan dirinya kepada kepercayaan seseorang untuk memberikan amanah. Karena ia memiliki sifat yang amanah yang hadir dari kejujuran tadi. Ini kan disabdakan oleh Rasulullah. Ini terkait saum. Likai takuna syadqan. Li anna sadqan yakuduka illa khairi wal tibatul satakuduka ilal jannat. Asy'adatu, kebaikan di sana. Artinya gini, bagi mula berlaku jujur. Puasa itu jujur. Karena kejujuran mengantarkanmu kepada kebaikan. Dan kebaikan membawamu kepada surga. Surga itu adalah bahasa kitanya sa'adatu, asy'adatu. Disitulah kebahagiaan. Ya. Jangan dimaterikan dulu. Ya. Dari hadis tadi kan kita bisa memahami bahwa konteks kejujuran ini bisa mengantarkan kebaikan, kebaikan membawa kepada kebahagiaan, surga. Kan gitu. Ya. Yaitu kejujuran dalam arti kesadaran. Nah, kesadaran kita seorang manusia bahwa dirinya adalah hamba bukan Tuhan. Setuju? Ubudiyah. Kita nggak mungkin disebut Allah ya, bukan Tuhan. Ya. Kenapa kita merasa bertuhan? Karena kita wakil Tuhan.
Pusing aja undung ya. Udah ketangkep deh maksudnya ya. Jadi kesadaran tadi bisa memotivasi diri kita untuk selalu mengikuti petunjuk Allah. Kan banyak orang ya melalaikan petunjuk Allah karena nggak ada kesadaran itu tidak dipahami secara benar. Ini kan melalui penyampaian Nabi, Rasulnya Muhammad SAW. Sehingga kebaikan berada di sisinya dan kebahagiaan akan menjadi jubah istimewanya bagi antum yang menjalani perintahnya melalui puasa. Karena itu korelasi hubungan kejujuran dengan puasa di sini intinya kaji di hikmah ini, di ibadah Ramadan ini adalah dengan antum berpuasa bisa menyadarkan dirinya sebagai seorang hamba. Kita akan bisa sadar kita ini hamba, bukan seorang yang mempredikatkan dunia. Penguasa, pejabat, predikat dunia lainnya. Bukan itu. Walaupun ia berpredikat dunia, namun sejatinya ia tetap menetapkan dirinya sebagai predikat hamba dan merupakan predikat sejatinya hamba. Ya. Bukan penguasa. Ya. Dengan puasa yang dilaksanakan di bulan di mana diturunkan Al-Quran, kumpulan wahyu di dalamnya. Ini kan mengingatkan diri kita bahwa yang menjadi predikat termulia, tertinggi, tidak tertandingi di antara makhluk adalah predikat Tuhan, yaitu Allah. Yang mulia itu yang paling tinggi, yang Maha Rahman. Tidak yang lainnya. Tidak. Hal tersebut seharusnya terlihat dari bukti perbuatan saat seorang hamba melakukan puasa Ramadan dan puasa lainnya saat dia berada sendirian. Nah, realisasi puasa selanjutnya bukan tidak makan minum, menahan dari sifat ruhani tadi. Tidak serakah bahwa kita itu nggak milik apa-apa, amanah. Ya, tentunya mampu melakukan penipuan dengan meminum setetes atau seteguk dari minuman yang ia punya. Mampu di puasa? Enggak. Walaupun kita ada kuasa sendirian nih. Namun ia mengakui bahwa Allah melihatnya. Ihsan. Iya kan? Dan tentunya ia telah melakukan penipuan pada dirinya sendiri kalau dilakukan kekuasaannya, karena ia telah membatalkan puasanya. Walaupun tidak ada satupun manusia atau seorang hamba yang menyaksikannya. Itu guna puasa. Kejujuran. Jadi kejujuran itu tidak terlihat oleh yang lain. Ya. Ini berat loh. Hikmah puasa ke sana nanti larinya. Oleh karena itu, hakikat kejujuran adalah kesadaran. Antum mempraktekkan kejujuran itu harus ada kesadaran. Setuju? Itu kaji sufi. Antum puasa nggak sadar nggak dalam berpuasa? Antum tidak sadar berpuasa kalau nggak jujur. Bukan dalam arti kata menahan, iya kan? Kalau kita masih ada timbul emosi tidak bisa menahannya, antum belum sadar puasanya. Maknanya ke situ maksudnya. Seorang manusia bahwa dirinya bukan siapa-siapa, akan tetapi adalah sebagai seorang hamba. Apapun predikatnya antum, ulama kek, penguasa kek, gitu. Maka ia tetap sebagai seorang hamba Allah. Betul kan? Presiden sekalipun dalam bulan Ramadan ini hamba Allah paling tinggi. Sehingga perbuatan yang dilakukannya adalah untuk mencari ridho dan kecintaan Allah saja. Kan gitu. Ridho terletak pada manusia, cinta terletak pada Allah. Karenanya menyadarinya ada 4 yang antum putar dalam kaji kesufian korelasinya. 1. Sikap seorang hamba yang jujur akan mengantarkan kedamaian, insya Allah.
Pasti itu. Jujur tadi berbeda ya dengan jujur kebanyakan. Ya. Dan menjauhkan dirinya dari kerakusan dan kesombongan, insya Allah. Kerakusan hadir karena antum sering menutup kejujuran tadi pada diri kita, bahwa dia hanya seorang hamba walaupun predikat dunianya adalah raja, dan melakukan penganiayaan terhadap orang lain dengan mengambil hak mereka ujungnya. Ya, sadar maupun tidak sadar, dia telah menuhankan fasilitas dunia sehingga ia rakus dan ingin memperoleh keseluruhannya tanpa memperdulikan bahwa ada hak-hak orang lain di dalamnya. Begitu juga kesombongan. Salah satu penutup dari kebaikan, penutup dari kebenaran, penutup dari kejujuran. Tolong hilangkan itu dalam puasa. Karena itu kelupaan seorang manusia akan siapa hakikat dirinya telah membuat dirinya sombong. Kehambaannya gak ada. Dan akibatnya merendahkan orang lain yang tidak selevel dengannya. Setuju ya? Hal tadi telah dihanguskan oleh kejujuran, dan kejujuran turut dilatih dengan berpuasa. Tarbiyahnya yang diawali di bulan Ramadan sebagai puasa wajib, dan ke depan akan diikuti oleh puasa sunat menguatkan, maka disebut puasa setahun Syawal. Bagi yang mengindahkan nikmatnya kejujuran tersebut, pasti dia puasa Syawal. Pasti itu. Ini kan sifat pemahaman yang perlu disampaikan supaya sikap kita diperdayakan di kalangan masyarakat agar terlepas dari kehancuran dan kebobrokan moral. Ya. Antum kan komunikan. Ya. Oleh karena itu puasa diwajibkan pada umat Nabi Muhammad beserta umat-umat sebelumnya agar terbangun sifat kejujuran dalam setiap sikap dan membangun kondisi rahmatan lil alamin. Ya. Kita ulang lagi ke sidik ini ya, walaupun ini derajat Nabi, ya jelas berat ya. Kejujuran akan bisa merawat. Kuntinya kejujuran ya, nggak perlu dibahas. Akan bisa merawat teks kewahyuan dari Allah. Yang tersembunyi akan terlihat. Kuncinya kejujuran tadi. Dan hakikat instruksi dari Allah yang Maha Rahman. Sebab hamba yang jujur lagi. Ini kaji bah jujur. Ya. Akan terlepas dari kerakusan yang bisa berdampak negatif sehingga ujungnya melanggar larangan Allah. Begitu juga hamba yang jujur akan terlepas dari sifat sombong, sebab kesadarannya mengantarkan dirinya bahwa ia tetap sebagai hamba yang tidak luput dari salah dan lupa, sehingga fasilitas dunia tidak akan mampu merubahnya untuk meninggalkan perintah Allah. Itu ketegasannya. Apalagi melanggar aturannya. Dikarenakan seorang hamba selalu bergantung hanya kepada Allah. Pertama, yang kedua, hikmah dari puasa Ramadan dalam konteks korelasi terminologi keruhanian, tasawuf dan kesufian. Pertama tadi kejujuran. Yang kedua, pengakuan kepemilikan Allah Subhanahu wa taala di puasa Ramadan. Semuanya milik Allah. Ini akan memberikan sentuhan yang halus, lembut kepada setiap hamba Allah untuk bisa menyadari bahwa langit dan bumi beserta isinya ciptaan Allah. Jelas.
otomatis milik Allah. Termasuk antum, termasuk anak, termasuk Innova. Betul Pak? Sana kajinya ya. Hal ini terbukti dalam pelaksanaan puasa. Antum puasa, ya, puasa nggak siang hari mencicipi air? Puasa kan? Orang lain, tapi antum nggak berani kan? Nggak berani kan? Itu keimanan sebetulnya. Tapi maknanya harus lebih dalam. Melalui penahanan makan dan minum, ya. Karena setelah datang instruksi haram untuk minuman dan makanan, ini alias batal puasanya. Hanya itu kan? Ia tidak dapat meminum, memakan minuman dan makanan yang dinyatakan dan dipersaksikan bahwa keduanya adalah milik Allah. Kesana kita. Nggak ngambil hak air. Karena waktu itu milik Allah. Puasa untukku, paham ya? Istri milikku, milik Allah. Pada siang milik Allah. Nanti malam diserahkan. Karena itu milik Allah. Karena Allah yang menciptakan kan. Jadi kalau ada bulan puasa, antum merasa itu anakku, mobilku, makananku, termasuk rusak pahalanya. Ini makanya sudah kesufian. Duduk ya. Harus sampai situ level kita. Kaji ini apa nih ngaji andong nih ya? Ini mau benar ke sana kan? Iya kan? Penahanannya ditahan karena itu milik Allah. Nggak dapat minum. Berarti dengan pemahaman tadi, antum bukan karena iman, tapi karena tahu waktu ini milik Allah, nggak boleh kita diizinkan makan, memilikinya. Betul kan? Beda kan pemahamannya? Karena itu milik Allah. Jadi kesadaran bahwa harta yang dianggap adalah milik kita, ini antum nggak sadar. Ternyata bukan milik kita. Di Ramadan itu nggak ada milik kita. Kalau antum sampai titik penafian begitu, antum itu tidak ada rezeki. Berat nggak? Berat tuh. Nggak ada milik antum. Itu bukti kelemahan di hakikat ketiga. Itu tanamkan di hati. Maka doa antum kalau nol, Allah memberinya. Memberinya nggak? Pasti memberinya. Banyak orang yang nggak sadar kan bahwa puasa ini, lengkapi, merasa bisa berbagi. Bukan begitu. Bukan milik kita dan hanya titipan sementara selama di dunia. Itulah pendidikan diwajibkan kepada kita setiap tahun sebagai teguran. Teguran kita di bulan di luar Ramadan. Beda kan pemahaman kita? Kita ditegur. Coba itu bukan milik antum tuh. Agar kita bisa kembali dan larut. Tidak akan kembali larut dalam kehidupan selanjutnya dari kelupaan dan melakukan kesalahan. Setuju? Itu sifat kita kan? Pengen kurang itu. Benerin Ramadan. Tidak merasa memiliki apa-apa, walaupun secara predikat antum mampu. Ketangkep maksud anda. Ini mainnya di jauh. Kasihan juga ya, nggak pada ngaji, nggak paham mungkin ya. Inti yang dinilai kan itu kefakiran. Teguran tersebut mudah-mudahan bisa diteruskan oleh pencinta Allah. Itu maknanya dalam. Dengan melakukan di samping puasa wajib dengan serius, ditambah puasa sunnah, puasa 6,
Kalau merasa belum kuat, lanjutkan puasa yang disunahkan Senin Kemis. Nggak akan hilang rezeki antum. Berat juga ini. Udah puasa ini, itu yang disebut puasa setahun. Menutup 11 dari kealpaan, keserakahan. Jadi amalannya gimana? Supaya kurang kealpaan, keserakahan, ditolong Allah terus menerus. Di samping Ramadan sebagai tarbiyah dan diamalkan, dilanjutkan puasa surah Syawal, kemudian puasa Senin Kemis. Itu hadis. Tidak dipenggal-penggal. Karena dalam keadaan kita menahan, berarti kita minta ditolong Allah. Duduk. Kalau itu tersambung, maka Ramadan antum adalah setahun. Salah nggak omongan antum nih? Tidak. Ya, enggak ya. Kegiatan puasa sunnah sebagai kekuatan perasaan yang besar antara seorang hamba dengan Allah. Hari-hari dan waktunya diingatkan oleh kesadaran diri pada tarbiyah di Ramadan. Segala yang ada berupa harta dan fasilitas dunia lainnya adalah milik Allah. Bukan miliknya dan hanya titipan Allah untuk kita. Titipan. Enggak ada sertifikat, yang ada HGB. Ya, betul. Masih sertifikat. Dikejar sertifikat. Ruhani enggak ada sertifikat, bro. Iya kan? Hal ini kan terbukti saat seorang hamba yang berpuasa dan memiliki banyak uang sanggup membeli ratusan botol minuman mineral, namun ketika sudah terbeli, dia pun gak berani mencicipinya. Ya, karena itu milik Allah. Berani pada waktu Allah rahimahullah mencicipi. Berani gak? Enggak ya. Itu udah ubudiyah. Ini kalau sedikit nggak nangkep, agak bingung kaji kata-kata ini ya. Enggak lah. Kesadaran seorang hamba bahwa segala harta dan fasilitas dunia lainnya yang ada padanya bukan miliknya akan memberikan belayan kesejukan dalam menjalani hari-hari bulan-bulan berikutnya setelah Ramadan. Insya Allah. Sebab menyadari bahwa semuanya milik Allah. Gitu aja. Kesadaran tadi membuat diri kita berhati-hati dalam mengelola milik Allah. Siapa? Istri, hati-hati. Ya. Gaji, hati-hati. Ya. Mobil pun hati-hati, Pak. Ya. Jadi akan bisa menampilkan pengelolaan yang teristimewa untuk memperoleh ridho kecintaan Allah dalam amanah tadi. Itu yang kedua hikmahnya, pengakuan kepemilikan Allah. Yang pertama, kejujuran. Duduk, uraian itu. Hikmah puasa Ramadan. Yang ketiga, kita bahas. Kira-kira apa sih? Ingat, di perintahnya puasa itu termasuk kesadaran bahwa diri antum itu nggak kuat, lemah. Ketiga, jujur. Yang kedua, yang ketiga, lemah. Tidak ada kepemilikan yang kedua. Yang kedua bahwa antum lemah. Kuat itu pasti dengan pertolongan Allah. Betul? Dengan berpuasa menyadarkan seorang hamba bahwa ia merupakan makhluk yang lemah. Sadar. Maka rusak puasa antum kalau merasa tinggi. Apakah ia seorang pejabat besar, seorang penguasa yang berjaya, penguasa yang kaya raya, bahkan seorang juara dalam bela diri? Enggak ada itu. Kalau antum berpuasa, antum tetap lemah. Maka dia akan dilemahkan, dipaksa
Dengan menahan, merasakan haus, lapar, serbuan godaan syahwat yang paling tinggi. Betul kan? Itu yang paling bahaya untuk kita kan, serbuan godaan syahwat tadi. Bisa nggak antum menahan? Itu tidak dikerangkeng, bro. Asyifatun setan. Yang dikerangkeng itu asyifatun materi. Duduk nggak? Itu nggak terjangkau oleh mata. Serbuan syahwat. Karena serbuan syahwat yang paling dangkal untuk awam adalah dorongan untuk berbuka. Sesungguhnya hal tersebut sebetulnya bisa menyadarkan bahwa tidak ada celah antum hidup untuk menyatakan dirinya adalah makhluk yang kuat. Itu harus terrealisasikan 11 bulan. Berarti lemah dong? Enggak, itu kuat. Tanpa pertolongan Allah mustahil antum hidup. Tanpa puasa antum gak akan kuat. Kan harus sampai situ pemahamannya. Karena itu puasa kan charger, bro. Pertolongan kapan kalau di puasa datangnya pada bulan puasa? Dalam keadaan lemah. Datang itu hak Allah penuh azan maghrib. Itu pertolongan Allah. Alhamdulillah, pertolongan Allah datang. Makna kita harus sampai situ, betul enggak? Dari kelemahan tadi, maka antum sudah makrifat itu. Jadi Ramadan juga kalau ditentukan seterusnya antum mati. Betul. Ya. Azan maghrib pas berkumandang Allah turun menolong antum. Dan kesadaran seorang hamba akan meningkat bahwa di samping pengakuan bahwa dirinya sebagai makhluk yang lemah, juga mengakui bahwa dia bisa menjadi kuat hanya dengan pertolongan Allah yang Maha Rahman. Betul? Mudah-mudahan agak sedikit berbeda makna kita berpuasa ini dari awam. Bukan merasa pintar, tidak. Karena ada korelasi kajiannya ke konteks teori tasawuf dan kesufian bagi seorang sufi. Dan itu bukan ajaran sesat. Karena Quran juga menunjukkan itu kan. Ya. Kesadaran tadi akan memberikan rasa kehati-hatian seorang hamba, tabiat. Merasa lemah itu kita akan hati-hati kan, tabiat. Untuk bisa berbuat di setiap napas hidup kita, sehingga perbuatannya akan menjadi rahmat bagi alam semesta. Karena perbuatannya selalu dilandasi kalau bahasa syariatnya dengan akhlak yang paling mulia. Karena diamalkan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, dalam kajian kesadaran tadi akan menjadi contoh saat seorang hamba bertahta, berpuasa, berwanita di muka bumi dengan keteladanan dalam diri antum, menjadikan perjalanan hidup antum sebagai wakil Tuhan yang Maha Kuasa, dan keberadaan seorang hamba tersebut akan menjadi penyejuk bagi alam semesta dan isinya dimanapun antum berada. 4. Pertama, tadi terkait dengan kesadaran. Kedua, ketiga, keempat. Ini turun. Akan mulut yang berdosa. Komunikasi, lisan. Ya. Sesehat-sehat manusia pada bulan Ramadan, maaf, mulutnya bau. Mulutnya bau. Jadi jangan merasa mulia. Ada hadisnya itu. Di mata Allah itu lebih harum dari gas. Nggak percaya kalau
celangap, antum celangap. Sekarang nggak bau Pak ya, karena udah ada pertolongan Allah. Besok kalau dikumpulin baunya tuh ngaco itu semuanya. Betul kan? Takut salah memaknai hadis. Pak Kandung jelaskan hikmahnya begitu. Ini untuk komunikan pentarbiyah harus paham. Hadis itu sahih kan? Anu ngamati ya beberapa tahun ini bau mulut seorang yang berpuasa ini kok menjadi keresahan ya? Ya, kemana ngaji nih? Bagi orang-orang yang berada di sekitarnya kan, resah kan? Padahal supaya jangan resah antum nggak boleh celangap, nggak boleh ngomong, nggak boleh makan, banyak diem. Ketangkep, itu kan menahan. Tidak sedikit iklan menayangkan upaya kan ini aneh pula iklan. Menghilangkan rasa bau mulut. Laku tuh. Ya. Iya kan? Udah salah itu. Kalau antum beli itu udah salah itu. Setuju nggak nih? Gosok gigi pakai odol berulang-ulang segar. Nah, gimana nih ngaji kita nih? Sesungguhnya bau mulut bagi yang berpuasa telah dikodratkan. Kodrat itu. Makanya nggak ada sebersih apapun orang pas masuk rahim Allah bau. Pasti bau. Karena dibakar. Bagi yang berpuasa kodratnya bahwa ia untuk berhati-hati, bahasa Andung ya, dalam berkata-kata. Kan direm. Woi supaya jangan bau, celangap aja. Wah. Bukan ke sana, itu salah hadis. Rem ngomong. Ngomong apa? Ngomong yang bau. Enggak enak aja. Iya, batal loh. Hadisnya ada. Kemana nih menangkap? Jadi menangkap hadis tekstual aja sih. Ya. Hati-hati berkata-kata, terutama dalam menghina dan memfitnah diri orang lain, ghibah. Batal bro. Ada orang mengatakan sesuatu yang sifatnya hadis ini dhaif. Kan ada. Ya pokoknya jangan rusak pala, itu kan batal sebetulnya. Anda nggak membela ya, karena kita masih awam. Hinaan, fitnahan yang dilempar kepada orang lain, ini terkait kesadaran tadi. Iya kan? Iya kan? Nah, dilempar orang lain seperti bau mulutnya, sehingga menjadi hal yang sangat memalukan. Betul? Padahal tujuan Allah mengkodrati bau mulut tadi supaya direm ghibah dan menghina tadi. Kan logika itu. Kepada orang yang berpuasa agar sadar. Betul kan? Kaitan hikmah di awal. Bahwa bisa saja ia juga bisa dihina. Antum bisa dihina dan difitnah, atau bisa saja dia berbuat hal yang hina dan mengundang orang untuk berbuat fitnah kepada dirinya, atau mengundang dirinya untuk menjadi pemfitnah. Betul kan? Rem, ghibah. Karena kajian hikmah kesadaran seorang hamba, bau mulut tersebut supaya mengingatkan kita kepada hal yang hina. Maka kita akan berhenti untuk menghina diri. Itu menghina diri. Ghibah itu bukan menghina orang lain, tapi menghina diri antum. Betul kan? Kehinaan tadi juga bisa hadir pada diri kita. Akhirnya orang yang berpuasa akan selamat dari melakukan hal yang hina dan menghina orang lain di sekitarnya, terutama hamba Allah. Tangkap aja makna tadi.
Itulah pemahaman perkara bau mulut. Baru segitu tuh hadis. Hadis tadi secara tekstual saja akan bisa menutup kemungkinan maksud hadis tersebut, menganggap hadis tersebut tidak masuk akal. Tuh. Karena bisa dihambat. Ya. Padahal maksud hadis tadi jelas dengan memahami secara kontekstual, yaitu dengan menjaga mulut kita untuk tidak melakukan penghinaan kepada orang lain dan menyadari bahwa kita juga bisa dihina oleh orang lain, sadari, maka akan membuat kita dalam berpuasa keluarnya akan berkata baik saja, tidak bau mulutnya. Itu maksudnya. Gitu. Iya kan? Hal tersebut dikuatkan oleh hadis Rasulullah kan, nggak perlu membaca, udah biasa, itu sering diomongin kan. Udah 4 kan, dari keempat hikmah puasa Ramadan ini yang perlu Anung sampaikan supaya antum semua, wabil khusus jemaah di sini bisa mengantarkan untuk berakhlak mulia, ya, iya kan? Nanti di 11 bulan, ya. Kalau di bulan sekarang harus mulia. Memang sudah prakteknya. Dalam setiap perbuatan sehingga menjadi teladan bagi setiap makhluk Allah, terutama manusia dan makhluk jin. Hal tadi dibuktikan oleh Allah dalam penjelasan surat Nasrullah. Iya kan? Di Quran. Waraitan nasya sayadukuluna fi dinillahi afwaja. Betul kan? Nah, akhlak menjadi tujuan utama seorang hamba dalam beragama. Iya kan? Tujuan utama beragama akhlak. Puasa puncaknya. Ya. Karena akhlak menentukan hasil dari perbuatan kita. Setuju? Jangan sepelekan tuh. Baik akhlaknya, maka baik pula hasilnya. Setuju? Nggak ada istilah yang haram aja susah. Hati-hati, nggak ada tuh. Baik akhlaknya, baik hasilnya. Nggak yakin, keluar. Kalau nggak yakin omongan ini enak aja. Baik hasilnya. Setuju? Setuju. Dan kebahagiaan yang akan bisa didapat. Tapi seorang hamba ya, sebaliknya, buruk akhlaknya, buruk pula hasilnya. Setuju? Setuju. Kok berhasil banyak istidrat? Lihat aja, nguap tuh. Percaya nggak? Akicu lah guru tuh nguap tuh. Nggak percaya tuh. Buruk akhlaknya, buruk hasilnya. Jangan lihat materinya. Allah nggak ngelihat bagusnya kok, besarnya, kecilnya, enggak kan? Setuju? Ini nggak kutuk, nggak karena al-mukarram sumpahnya, bukan. Kemana nih larinya? Bukan. Pahamilah. Iya. Karena itu seorang hamba harus menyadari bahwa seorang hamba memiliki kehinaan, sadari itu. Dengan berpuasa, terutama khusus di Ramadan, insya Allah antum bisa meraup kehormatan dari Allah yang Maha Rahman. Pasti itu. Ini bukan motivasi. Itu thalibul ilmi penjelasannya. Karena itu bisa disebut penutup berpuasa, penutup dari amalan lain. Itulah metode torekot Islam dari Allah, wasilahnya. Mursyid itu dari Allah. Jadi Ramadan itu guru mursyidnya adalah Allah. Bergurulah kepada Allah. Enggak ngaji buku nanti lah kaca kemana-mana berguru kepada Allah deh. Abu sangkan ya. Sangkaan.
Jadi kalau tanya berguru kepada Allah, prakteknya, tarekatnya, Ramadan. Tarekat ada nggak? Ada di Islam. Kapan? Ramadan. Rukunnya. Apa sih rukunnya? Supaya ada kekuatan kepada manusia untuk bisa mulia. Dengan pendidikan tarekat Ramadan. Betul kan? Berkepedulian realisasinya. Kepedulian apa? Sosial, tinggi, peka dalam menghubungkan setiap ibadah dengan kecintaan hanya kepada Allah. Karena itu tarekat puasa diwajibkan kepada orang sebelum umat Muhammad sekalipun. Betul kan? Ya ini disisihkan pula tarekat nih. Nggak ada di syariat itu. Lah tarekat itu puasa Ramadan. Lebih keren daripada tarekat Naksabandi, Sataria. Itu metode manusia. Iya kan? Mana sih tarekat dari Allah? Ya Ramadan. Mau dibuka hadisnya? Janganlah, nanti pada pintar. Ini kan bertujuan untuk mendukung program penuhanan seseorang manusia kepada Allah. Itu tarekat Ramadan. Sehingga menjadi hamba Allah. Bahasanya biasa aja, tapi dalam loh. Untuk mengingatkan dirinya bahwa antum adalah makhluk yang tidak luput dengan ujian, lupa dan salah. Itu jadi ujian. Bukan jadi kepemilikan. Jadi nggak bisa hilang. Seulama pun lupa dan salah pasti ada. Tapi jangan dijadikan kepemilikan. Kuncinya kesadaran hikmah tadi. Pusing aja ya? Enggak kan? Ini yang buat tesis mana sih? Buat dulu. Kelupaan, kesalahan akan melahirkan kerakusan dan kesombongan. Dong ngaji dulu tadi kan? Kan itu intinya nanti. Sehingga menciptakan kerusakan di bumi. Itu biang keroknya. Iya. Oleh karena itu puasa diwajibkan, ditempatkan di masa Nabi Muhammad di bulan yang mulia Ramadan, agar kemuliaannya juga bisa bersarang kepada antum sebagai hamba Allah. Nempel, enggak Ramadan saja. Nah, Ramadan adalah bulan diturunkannya oleh Allah Al-Quran, kumpulan teks kewahyuan. Dengan Ramadan yang bermakna terik dan panas secara kontekstual, bulan yang penuh dengan pendidikan, maka dihadirkan pendidikan kewahyuan untuk panggilan keimanan dan pemantapan keyakinan. Nah, gitu. Itu oratornya gitu kan. Serta munculnya kecintaan seorang hamba kepada Allah. Dengan korelasinya dengan ilmu secara ruhani, tasawuf, kesufian, tarekat, melalui inti kesadaran antum hamba dengan caranya berlaku jujur, sidik, ya. Mengakui kepemilikan Allah akan alam semesta beserta isinya milik Allah. Mengakui seorang hamba adalah makhluk yang lemah dan kuatnya hanya dengan pertolongan Allah. Itikad. Ya. Serta menyadari bahwa seorang hamba memiliki kehinaan. Dan dengan berpuasa meraup kehormatan tadi tertutupi dari yang Maha Rahman. Setuju? Udah disimpul tuh. Nah, kalau farewell nggak dijelasin tadi bla gitu kan. Ya. Kumpulan keempat hikmah yang sudah dijabarkan tadi mudah-mudahan bisa ditangkap. Pada puasa Ramadan akan menempa seorang hamba yang berakhlak mulia, karena hakikat keislaman adalah pembentukan akhlak mulia pada hamba Allah. Jadi berpuasa jelas merupakan ibadah yang luar biasa. Torekotan dari Allah yang sangat luar biasa bagi manusia. Di bulan Ramadan melalui puasa segala hal yang tidak baik
akan menjadi lebih baik. Puasa tidak hanya mengajak kebaikan saja, namun lebih dari itu bisa membuat seseorang terbebas dari hal-hal yang buruk. Jelas. Karenanya Rasulullah bersabda, "Asyamu junnatan falayar fud walayazhalu wa in amru qatalahu aw satamahu falyakul inni syaimun marata." Ini puasa itu adalah perisai, tameng. Maka janganlah seseorang yang sedang berpuasa mengucapkan ucapan yang bau. Kotor. Bau. Dan janganlah bertindak bodoh. Dan jika ada orang yang sewenang-wenang merebut haknya atau mencelanya, katakan, "Ambo sedang saum. Saya sedang puasa." 2 kali. Saya sedang puasa. Ini syaimun maratain. 2 kali. Sampai itu cara menutupnya. Hadis riwayat Bukhari. Praktekin enggak? Kalau antum asik, maka antum menikmati bau mulut. Asik mendengarkan, tidak pergi, tidak ngomong, maka antum asik dengan bau mulut. Halo? Puasa jelas sebuah syariat yang dimaksudkan agar seseorang yang sedang berpuasa bisa menahan diri dari menuruti hawa nafsu agar menjadi perisai pelindung bagi dirinya dari api neraka di akhirat. Kelak karena neraka memang diliputi oleh hawa nafsu. Untuk meraih maksud puasa yang hakikatnya kita diperintahkan untuk bisa menahan diri dari semua perkara yang dilarang oleh Allah. Di antaranya menahan diri dari mengucapkan ucapan yang kotor. Gitu ya. Dan bertindak bodoh. Tidak meladeni orang yang memancing emosi. Dikarenakan hal itu bisa menodai puasa kita. Itu hakikat puasa yang sebenarnya. Bukanlah sekedar menahan diri dari makan dan minum aja. Semoga dengan berpuasa di dalam ini menjadikan seseorang lebih baik tidak hanya selama bulan Ramadan, namun di luar Ramadan. Pada artian ini penting ya bagi orang yang saat sedang berpuasa untuk tidak saja mampu menahan haus dan lapar, tapi juga harus mampu menahan mulut, mata, telinga, tangan, anggota tubuh lainnya dari perbuatan yang dapat mengurangi, menghilangkan pahala puasa secara syariat. Ruba syaimun habubu min syaimihi juwau wastatasyahu. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Hadis riwayat Tabrani kan. Nah, hadis tadi itu kan warning agar puasa tidak sia-sia. Sebagaimana yang dikuatkan dalam hadis lainnya. Sahih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisya syamun minal aqli wal syurbi faqat. Asyamu minal lahwi wal rafati. Ya kan? Rasulullah SAW bersabda, puasa bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum saja. Puasa adalah menahan diri dari perkataan yang sia-sia dan keji. Itu terkait dengan hadis bau mulut. Hadis riwayat Baihaqi Al-Hakim. Nah, pilih. Ghibah, ngomongin orang di bulan puasa. Mau membatalkan diri terserah. Karena ada sanggahan. Mau lanjut puasa ya udah, nggak apa-apa, paling kena hukum syariat, hilang pahala, kan gitu ya. Terserah. Kalau antum membatalkan diri, ya lanjutkan aja puasa. Cuman sedih, rusak puasa kita, karena lalainya permanen. Ya. Contoh menahan diri dari perkataan yang sia-sia adalah ghibah.
Membicarakan kejelekan, kesalahan, kekurangan orang lain ghibah. Baik secara langsung ataupun melalui sosmed. Ghibah tuh. Lebih bahaya sosmed loh. Yang nggak tahu jadi tahu. Tiang aja tahu ya. Iya. Baik secara langsung atau melalui sosial media, hati-hati. Jadi manfaatkan TikTok itu, jangan ghibah. Wah ini kacurin. Udah 100 aja di sini langsung dakwah terus Ramadan itu, wah kalah TikTok tuh. Ya. Kalah apa kejelekannya? Membicarakan, menulis, merasakan nyaman mendengarnya. Nyaman aja nontonnya. Semuanya termasuk ghibah. Apa? Ghibah. Jangan dikecilin dong. Ya. Ghibah itu. Dan perbuatan ghibah termasuk penyebab puasanya sia-sia. Ada yang menyebut batal. Sia-sia. Sia-sia pahalanya. Keren. Dalam salah satu riwayat hadis disebutkan sebagai berikut. Kamsun yuftir masyaim al-ghibatu wannanimatu walakadibu walkublatu walyaminul fajiratu. 5 hal yang menyebabkan batalnya puasa. Ghibah, mengadu domba, berdusta, ciuman, sumpah palsu. Terserah. Mau didoifkan di sini terserah antum. Antum akan nunjukin. Terhadap hadis tadi, Imam Nawawi menjelaskan. Apa kata Imam Nawawi? Supaya jangan bingung nih ya. Nih, kita ikut nukil aja Imam Nawawi ya. Sahabat kami ulama kalangan Syafi'iyah menjawab hadis-hadis tadi yang disebutkan tadi. Ya. Selain hadis kelima bahwa yang dimaksud sesungguhnya kesempurnaan puasa dan keutamaan yang dituntut dapat diperoleh dengan menjaga puasa dari perbuatan sia-sia, perkataan yang buruk, bukan bahwa puasa batal dengannya, kata Imam Nawawi. Adapun hadis terakhir, 5 hal yang menyebabkan batalnya puasa, hadisnya kata Imam Nawawi batil, tidak dapat dijadikan hujah, kata Imam Nawawi. Imam Mawardi, Al-Mutawali dan yang lainnya telah menjawabnya bahwa yang dimaksud batal adalah batal pahalanya, bukan puasanya. Sampai Pak? Ulama tasawuf di Andung sendiri, Andung batal aja lah. Gitu ya. Ada satu kitab dari Abu Zakaria Mahyuddin bin Syaraf An-Namawi, Majmu' Syarul Mujadjad, juz 6 halaman 356. Langsung ke matanisi. Adapun hadis tersebut, maka yang dimaksud adalah menggugurkan pahala puasa, sehingga menjadi makna perkara yang membatalkan puasa. Menggugurkan pahala puasa juga termasuk membatalkan puasa. Contoh, barang siapa yang berkata kepada saudaranya sedangkan imam berkhutbah, diamlah, maka tidak ada Jumat baginya. Enggak ada, sama dengan itu. Hadis ini tidak bermaksud sholatnya batal. Sampai Pak? Perlu dijelaskan, bukan maksud sholatnya batal. Akan tetapi bahwasanya pahala Jumatnya gugur. Sehingga menjadi makna orang yang tidak sholat. Capek ya, lapar haus saja ya, pilihlah. Wabillahi taufiq wal hidayah, mudah-mudahan bermanfaat. Bukan Andung tidak mau menjelaskan, takut jadi khilafiyah ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.